tapi bener-bener link harus dijaga, profesionalisme harus dijaga, kemampuan harus ditambah, ya, bikin sesuatu yang unik, tapi nggak norak gitu. Tapi kadang-kadang norak juga nggak apa-apa sih. Gitu. Kalau saya jujur belum sempat lihat gitu. Karena kemarin dia latihannya di mana ya? Rumah Kartanegara. Oh Rumah iya. Jatinegara. Jatinegara. Kemarin kan saya juga ada kesibukan sendiri gitu. Jadi kebetulan hari ini saya pikir dia sudah siap secara mental untuk tampil. Jadi saya baru bisa sempat memberikan dukungan hari ini. Gitu. Kalau kemarin-kemarin ya kan ada bapak ibunya, mereka kan yang lebih paham ya kondisi mentalnya Cinta. Jadi hari ini begitu saya datang untuk memberikan support, malah Cintanya kecapean dan akhirnya nggak jadi tampil gitu. Ini bahwa ini adalah satu pekerjaan yang harus dilakukan secara profesional gitu. Tapi nanti dia dari kejadian sekarang ini dia bisa mengukur diri, bisa belajar bahwa untuk tampil itu persiapannya memang benar-benar harus maksimal mungkin ya. Kita pasti kecapean ya kemarin ya. Nah, kecapean. Malam, bangunnya pagi, ya sekolah anak-anak. Nah, gitu. Jadi moodnya jadi rusak begitu mau tampil. Jadi nggak bisa disalahin anaknya juga. Mungkin juga kemarin latihannya terlalu keras juga kali ya. Tapi kan memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu latihan memang harus semaksimal mungkin gitu, atau bisa dibilang latihannya harus keras. Nah, untuk seusia Cinta gini mungkin belum bisa memaintain emosinya. Jadi hari ini ngambek. Saya maklum dengan anak saya karena dari segi usia masih terlalu ini ya, masih muda. Terus untuk mengontrol emosinya juga belum bisa. Tadi kan latihan juga belum maksimal. Terus dia takutnya kena ada trauma. Kocok itu loh. Presenter itu dikocok. Jadi dia belum begitu siap. Bisa aja. Ya, tapi kita hargailah semangatnya untuk mau berjuang sampai sedemikian jauh, bisa masuk babak 20 besar gitu, apalagi dia dari Kuningan kan, itu bisa datang ke Jakarta gitu. Dan itu merupakan satu hal yang menurut saya harus kita apresiasi gitu, karena untuk anak usia Cinta seperti ini. Ya, jadi kalau saya sih lebih kepada lihat dari situasi dan kondisi. Kondisi saya dulu itu benar-benar memang harus berjuang dari bawah banget gitu, dari yang door to door, menjajakan diri dalam tanda kutip, door to door banget kayak kita ngelamar kerjaan gitu. Nah, kalau sekarang kan platformnya lebih banyak, apalagi dengan adanya teknologi terus makin maju, stasiun TV makin banyak, sosial media juga makin banyak gitu. Jadi kadang-kadang nggak perlu door to door, kita action di depan sosial media aja, kalau beruntung bisa langsung naik namanya gitu loh. Dan kalau dia bisa memaintain dirinya, ya bisa langgeng karirnya gitu. Jadi anak sekarang itu lebih kepada mereka bisa memanfaatkan sosial media, stasiun TV dan teknologi yang memang sudah maju gitu. Dan jujur kalau anak-anak sekarang itu lebih tidak membutuhkan kami yang senior gitu. Jadi mereka ngerasa bahwa karena gue di sosial media gue udah bisa tampil, jadi mereka jarang meminta pendapat gitu. Beda dengan 10 tahun yang lalu gitu ya. 10 tahun yang lalu kalau kita ketemu sama junior masih bisa bincang-bincang gitu. Masih bisa bincang, Mas, kalau untuk jadi seorang aktor kayak gimana sih, jadi seorang presenter kayak gimana, atau jadi seorang penyanyi kayak gimana gitu. Karena perjuangannya memang
lebih berat dulu dibandingkan sekarang. Kalau sekarang mereka lebih yang gue sekarang tampil di sosial media aja gue bisa ngetop gitu, jadi gue kayaknya nggak perlu minta pendapat dari senior, tapi nggak bisa disalahin juga, bukan berarti mereka sombong gitu, karena memang kondisinya terkondisi seperti itu. Karena seberapa susah memaintain karir di dunia entertainment? Kalau menurut gue lebih susah mempertahankan daripada memperjuangkan gitu. Gue dulu butuh waktu 18 tahun untuk bisa mendapatkan momentum gue dikenal orang itu dari tahun 1983, dikenal orang tahun 2000 gitu. Itu perjuangannya benar-benar kaki di kepala di kaki deh gitu. Nah kalau ya alhamdulillah yang segenerasi gue itu karena perjuangannya lebih berat ya, dan nama kita itu udah dikenal dari dulu gitu, alhamdulillah sampai sekarang pun walaupun kita jarang tampil kita masih dikenang lah, minimal kita masih dikenang gitu. Orang sebagian masih banyak yang tahu Krishnamukti gitu siapa gitu, atau teman-teman yang perjuangan gue yang seliftingan gue, orang-orang masih pada tahu walaupun udah jarang tampil gitu ya, karena memang udah tertanam di benak mereka, di benak penonton. Nah kalau yang generasi sekarang ini memang iya cepet banget tampil, cepet terkenal, cepet ngetop, tapi ya mohon maaf ya, kadang-kadang usianya juga cuman sebulan, setahun, 2 tahun, habis itu hilang, lenyap, digerus lagi sama talenta lagi yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih fresh lagi gitu. Jadi belum banget kenal orang udah keburu dilibas lagi sama yang lain. Ya bikin sesuatu yang unik, yang memang beda dari yang lain ya, mau jadi penyanyi, mau jadi presenter, mau jadi aktor atau apapun ya, dan terus ditingkatkan kualitasnya gitu, karena sekarang ini daya saing makin ketat gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan segi keberuntungan, tapi bener-bener link harus dijaga, profesionalisme harus dijaga, kemampuan harus ditambah ya, bikin sesuatu yang unik tapi nggak norak gitu. Tapi kadang-kadang norak juga nggak apa-apa sih gitu, untuk jalan menuju satu kesuksesan. Yang penting jangan menyentuh sara ya. Jadi itu adalah salah satu tips yang bisa digunakan untuk anak-anak milenial sekarang untuk bisa dikenal orang. Karena kalau udah dikenal otomatis kerjaan itu banyak datang ya, dan pundi-pundi pasti akan keluar.